Dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap keluarga dan jemaat yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan bertekun melakukannya dalam doa dan kehidupan setiap hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan kembali, nama saya Riki. Kalau Bapak Ibu ingat, saya sudah pernah berkhotbah di JGC. Ada yang ingat? Pernah ya? Yaitu tadi pagi gitu. Enggak ya? Tadi pagi ya gitu. Tapi tahun lalu juga, tanggal persisnya saya juga lupa. Intinya tahun lalu. Dan sekarang senang kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, tema hari ini adalah keluarga yang berkesadaran. Sadar ini tema yang sering dibahas, tetapi kadang-kala kita juga terpeleset gitu ya, tidak sadar gitu ya. Teman saya pernah punya kunci motor kan Bapak Ibu, kunci motor yang dulu modelnya itu masih buat buka jok juga gitu kan, entah yang di depan apa di belakang gitu. Nah, pas buka dia tanpa sadar masukin jaket beserta kunci motornya ke dalam lalu ditutup. Tidak sadar. Sampai ke bengkel menuntun motor yang jadi apa? Diguyu Bapak Ibu. Diketawain sama montirnya, kok bisa gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Kita hendak belajar dari sebuah kisah nantinya, tapi ada disclaimer dulu Bapak Ibu. Ada 2 hal. Yang pertama, kalau ada kemiripan dengan cerita ini, entah nama, entah profil seperti anak kembar atau studi lanjut, kenaikan pekerjaan, itu bukan berarti salah ya. Yang salah kan motivasinya. Selama memuliakan Tuhan itu tidak apa-apa. Yang kedua mungkin kemasannya ini, kemasan khotbah akan unik, akan membuat kita menaikkan alis gitu ya, gitu. Tapi yang penting kan bukan kemasannya ya. Yang penting adalah isinya firman Tuhan yang kita renungkan. Mungkin 90% Bapak Ibu belum pernah mendengar khotbah dengan kemasan seperti ini. Karena yang 10% adalah yang khotbah yang tugas tadi pagi. Gitu. Jadi sama aja 100% gitu. Ya itu sekedar intermezzo Bapak Ibu. Jadi selamat memasuki ceritanya. Slide-nya bisa ditampilkan. Evi menatap sebuah kapal besar bertuliskan Titanic. Dan di sana dia diam membisu bersama deru ombak yang terdengar dan langit malam yang begitu dingin. Di sana saudarinya berkata, "Kamu gak sadar, Evi?" Evi pun hanya terdiam dan tidak menjawab apa-apa. Apa yang terjadi? Kenapa 2 saudara ini bisa sampai bertikai sebegitu hebat Bapak Ibu? Mengapa mereka ada di dermaga? Mari kita lihat kisahnya dari awal. Jika kita lihat di awal Bapak Ibu, ada seorang anak yang berkata,
Kukira aku menatap cermin, refleksi atas wajah parasku. Namun ternyata yang kulihat adalah saudari kembarku. Begitu kata Eva melihat Evi, saudara kembarnya. Mereka tidak dibesarkan bersama orang tua, mengingat orang tua tidak merencanakan punya anak kembar sehingga perlu bekerja di kota yang lebih tinggi UMR-nya untuk mencukupi kebutuhannya. Mereka tinggal bersama kakek yang kalau anak zaman sekarang bilang parentingnya VOC gitu ya. Kalau ada generasi milenial katanya ada generasi kolonial gitu ya. Nggak tahu ya benar apa enggak ya, tapi katanya begitu Bapak Ibu. Tentu dengan style parentingnya kakek, di sana mengajarkan firman Tuhan dengan begitu detail dan lengkap. Salah satunya adalah Yeremia 14, bacaan yang tadi kita baca. Kenapa relate sama kakek Bapak Ibu? Karena itu relate dengan keadaannya. Ketika ada krisis pangan, peperangan yang terjadi, kakek membaca Yeremia 14, oh iya, Yehuda juga mengalami krisis pangan, tidak hujan-hujan, musim kering. Panasnya mungkin sama kayak panas Jakarta Bekasi yang bisa goreng telur itu di jalan. Atau lain sebagainya. Namun di tengah semuanya itu, Yehuda bersama Yeremia mengintrospeksi dirinya. Tuhan selidiki aku, apa salahku? Aku mau bertobat kembali kepadamu. Dan akhirnya Yehuda dipulihkan. Kakek juga senang sebuah lagu yang juga beberapa dari kita pasti tahu, yaitu judulnya Selidiki Aku. Karena bagian awalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Selidiki aku. Terus? Stop. Ya. Kalau kakek ditanya, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus? Iya Tuhan, aku mengasihimu. Sampai-sampai Mazmur yang tadi kita baca, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Diajarkan juga kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Eva dan Evi diajak untuk rajin baca Alkitab, doa tiap hari, sekolah minggu demi stiker? Bukan, demi memuliakan Tuhan. Dan di sana kita tahu ada lanjutan dari lagu Selidiki Aku. Kau yang maha tahu. Terus? Oke, sudah. Nanti kalau dilanjutin jadi konser ya Bapak Ibu. Bercanda. Nah, bagian kedua dari bait itu ada dalam Yeremia 14 yang tadi kita baca. Tuhan engkau tahu kami bersalah, kami juga sudah mohon ampun. Tidakkah engkau sayang Yehuda? Tidakkah engkau kembali kepada umatmu? Dan itulah konsep selidiki aku, sadar yang kita sering kali temui. Namun dengan parenting VOC, generasi kolonial itu, kakek melupakan satu titik parenting yang cukup vital. Kalau saya singkat khotbah ini dengan akronim SADAR, gitu ya, kan keluarga yang berkesadaran. SADAR tuh SA kepanjangannya selidiki aku, seperti lagu tadi. Tapi kakek lupa mengajarkan yang DAR, yang bagian referen lagu selidiki aku. Apa efeknya kita hendak lihat bersama efeknya kepada Eva dan Evi. Atau mungkin kita lihat dalam hidup kita. Kita mungkin bernyanyi selidiki aku, tetapi dengan penuh kesombongan. Dengan Tuhan selidiki aku lo udah pelayanan, selidiki aku lo udah berkorban demi keluargaku, selidiki aku. Bukan atas kebaikan Tuhan. Dan dua kontras ini yang kita lihat juga di dalam Injil antara orang Farisi dengan pemungut cukai juga hadir di dalam hidup Eva dan Evi. Di sana walau setiap hari Eva dan Evi bermain bersama, ada dua karakter yang berbeda. Dan di suatu sore, kala langit menangis walau sebentar, enggan pergi, air pun terhampar, lalu kutatap genangan samar, ukir paras kami berdua kembar. Di sana Evi berkata, wah. Eva kemudian menjawab, ada apa Evi? Ada hal menarik apa? Loh,
Bukannya ini cuma genangan. Lalu apa jawab Evi, Bapak Ibu? Bukan genangannya Eva, itu pantulan mukaku. Kan aku keren, pinter, baik, cantik, perfect. Jelas lebih dari kamu. Kurangnya aku apa sih? Wah, Eva batin ya Bapak Ibu. Di dalam hatinya berkata-kata, ini kukira saudaraku melihat refleksi wajahnya. Ternyata yang dia lihat adalah kesombongannya. Kisah dari Evi yang sombong ini, yang memakai jepit rambut kapal kertas itu, mengingatkan kita kepada sebuah kisah bernama Narsisus gitu ya. Seorang pemburu yang rupawan. Wah, ini kalau dikejar-kejar wanita itu udah ngantri berderet-deret gitu ya. Udah di DM terus gitu ya Bapak Ibu kalau zaman sekarang. Nah, menariknya Narsisus dikutuk oleh dewa-dewi. Dan apa kutukannya? Jatuh cinta pada pandangannya sendiri, pada refleksi di air. Gitu ya. Akhirnya apa yang dia alami? Dia mau menjumpai bayangannya itu saking jatuh cintanya, saking kesombongannya itu, dan akhirnya mati tenggelam. Kita mungkin, nggak mungkin lah kita lihat spion kayak ganteng banget gitu ya. Meski teman saya juga, loh ini spionnya kenapa satu ngarahnya nggak ke jalan, ke wajah. Ben delok wajahku ori ganteng soalnya. Walaupun ada ya orang-orang seperti itu ya. Ternyata ada gitu, saya juga heran gitu teman saya. Tapi mari kita berefleksi di dalam hidup kita. Apakah yang kita tinggikan adalah kehebatan kita? Sampai-sampai kita menutup mata kepada kebutuhan, kerapuhan dari anggota keluarga kita. Pasangan, anak, orang tua, atau mungkin rekan di gereja sebagai satu keluarga Allah. Jikalau kita tidak merenungkan, kita akan sama seperti Evi yang membuat kapal besar berjudul Titanic seperti ini. Ya Bapak Ibu. Kapal besar Titanic gitu ya. Wah, ini dalam perlombaan, lomba-lomba kapal gitu ya, balap-balapan. Ini namanya masih SD ya Bapak Ibu. Dan di sana Eva yang melihat Evi membuat kapalnya berkata, wah besar sekali. Melihat tulisan gambar di situ, Eva bertanya kepada Evi, namanya Titanic ya? Lalu Evi menjawab, bukan sih, namanya Titan. Loh, kok Titan tapi tulisannya Titanic? Sebenarnya namanya Titan, cuman biar kamu salah nebak jadi aku ganti aja namanya. Gitu. Nyebelin ya Bapak Ibu. Memang drama-drama keluarga itu seperti itu ya. Dan di sana mereka lanjut berbicara. Si Evi berkata kepada Eva, ya kalau kapalnya kecil kayak gitu dari stik es krim, tentu gak bakal sampai. Kamu sih gak berani bikin kapal yang lebih besar. Namun di sana Eva menjawab dengan tenang. Dia berkata, enggak, kalau aku gak siap berlayar, aku sadar gak siap berlayar, aku yang gak berlayar. Nanti kalau sadar waktunya tepat, nanti akan berlayar. Tiba-tiba Bapak Ibu, tiba-tiba ada angin keras yang menerjang arena lintasan balap kapal itu. Sehingga kapal Evi pun karam. Karena terlalu besar, gampang ketiup angin, jadi airnya juga bisa masuk gitu ya. Karena dari kertas juga rapuh, akhirnya tenggelam. Kapal Eva yang dari stik es krim karena berat gitu ya dan kedorong angin malah cepat gitu. Membalap satu persatu kontestan akhirnya sampai menjadi juara satu. Di sini Evi tidak terima kan kekalahannya. Namun apakah kita terima jika ada yang lebih baik di dalam keluarga kita? Apakah kita bisa menerima kelebihan maupun kekurangan orang lain? Jikalau digambarkan dengan sebuah kapal Bapak Ibu, hidup kita seperti apa? Apakah kapal kertas yang besar tetapi rapuh karena dari kertas? Atau kapal yang gak perlulah cari muka, gak perlulah kita panjat sosial, tetapi kuat, bahan dasarnya seperti tadi perbandingannya stik es krim. Kapal jenis apa kehidupan kita?
yang mencari-cari pengakuan dari orang lain seperti orang Farisi, atau yang menyadari kelemahan mencoba memperbaiki diri seperti pemungut cukai. Kalau kita mengambil jalan pertobatan pemungut cukai, itu hal yang baik Bapak Ibu. Namun tidak demikian dengan Evi. Evi mengambil jalan sebaliknya. Evi semakin giat untuk memerangi, untuk mengalahkan saudari kembarnya Eva. SD mungkin mereka baik-baik saja berteman, bermain. SMP mereka mulai jauh, SMA mereka sangat bermusuhan. Di sana Evi mencoba meraih nilai yang lebih tinggi, teman yang lebih banyak hanya demi terlihat lebih baik daripada Eva. Dan di sana sampai pada penghujung SMA, nilai mereka saing-saingan, jumlah teman juga nggak beda jauh. Lalu ada seleksi untuk beasiswa kuliah di luar negeri. Dari ketiga pemenang nanti, kira-kira siapa Bapak Ibu yang akan masuk? Apakah Eva? Apakah Evi? Mengingat Evi tadi Titanic juga hancur ya. Narsisus juga tenggelam gitu ya. Atau keduanya? Atau tidak keduanya? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Eva, Evi, tidak keduanya, atau keduanya? Jawabannya adalah mereka berdua mendapat ranking 3. Jadi satu harus mengalah. Evi di sana berkata, lebih baik aku kalah daripada imbang sama kamu. Lebih baik aku kalah daripada mengalah sama kamu. Eva yang gak tahu harus berkata apa-apa, akhirnya terdiam membisu. Di tengah itu semua Evi mau mengungkapkan kemarahannya lagi, tiba-tiba guru datang. Eva, Evi, cepat. Mereka berdua kebingungan, apa Bu, apa? Kakek kalian jatuh dan sekarang dalam kondisi kritis. Mereka kemudian pergi dan akhirnya sampai di rumah sakit. Menurut Bapak Ibu, apakah si kakek sempat mengucapkan kata-kata terakhir sebelum menjemput ajalnya? Apakah mereka berdua sempat melihat kakek yang sadar memeluknya untuk terakhir kali? 3 jam berlalu. Di sana Eva berdoa pada Tuhan dan dia berkata, ya Tuhan, Eva mohon ampun, terlalu sibuk mengejar mimpi kuliah luar negeri, akhirnya melupakan, tidak sadar kepada kakek yang sudah menemani, sudah memberikan waktu sejak kecil mengasuh kami. Eva mau bertobat ya Tuhan, tolong pulihkan kakek seturut kehendak Tuhan. Amin. Ketika membuka mata, Eva melihat saudarinya dan saudarinya berkata, jadi siapa yang pergi? Kamu atau aku? Jelas aku kan? Aku kan lebih baik daripada kamu, lebih rajin, lebih pintar, lebih cantik. Masa kamu? Melihat itu Eva kesal ya Bapak Ibu. Tapi hanya menyimpannya dalam hatinya, bagaimana saudariku bisa seperti ini. 3 hari berlalu semenjak kakek jatuh. Kondisi kakek masih penuh tanda tanya. Dan sampailah Eva mengantar Evi ke dermaga. Di sana Evi menatap kapal Titanic seperti kapal buatannya. Yang menurut Evi yang penting besar, padahal di dalamnya rapuh seperti dirinya. Eva kemudian bertanya, kamu gak sadar Evi? Kakek loh kayak gitu udah ngerawat kita dari kecil. Sekalinya sakit masa kita tinggalin. Evi pun diam, namun kemudian melontarkan argumennya. Aku udah capek berlomba sama kamu. Capek orang tuh gak bisa bedain kita tuh kembar. Yang jelas aku yang lebih baik, aku yang lebih berusaha, aku yang lebih rajin. Udah aku keluar negeri saja. Dan di sana Evi berangkat menuju luar negeri. Eva yang melihat kapal itu berjalan, melihat juga mercusuar di sampingnya. Eva kemudian berdoa pada Tuhan, ya Tuhan, bagai mercusuar Engkau yang memberikan terang pada kami, menuntun kami ke arah yang benar. Tolong ya Tuhan sadarkan Evi
supaya kembali ke jalan yang benar. Amin. Itu doa dari Eva. Dan kembalinya di rumah sakit 7 hari setelah kakek jatuh, Eva di sana berdoa memohon harap kepada Tuhan. Dokter pun datang dan menyampaikan kondisi kepada Eva. Eva, kakek ini bisa diselamatkan, tetapi akan mengalami cedera jangka panjang atau bahkan permanen, seperti lupa ingatan, amnesia, atau demensia. Dokter kemudian meninggalkan kamar rawat inap. Eva di sana kebingungan, masih belum mencerna segala situasi, tetapi mata kakek segera terbuka. Kakek berkata, "Di mana aku?" Eva yang kaget mendengar suara kakek akhirnya berkata, "Kek, udah bangun kek." Kakek melihat ke samping dan berkata, "Evi, terima kasih sudah menemaniku." Hati Eva tergores Bapak Ibu. Yang diingat Evi bukan Eva. Yang diingat saudari kembarnya bukan dirinya. Kemudian menelan semua kekesalan itu dan dia menjelaskan kepada kakek. Kakek jatuh dan sekarang sudah pulih dari sempat tidak sadarkan diri. Lalu di sana ada sebuah tulisan yang tadi bacaannya kita baca Bapak Ibu. Di mana Paulus itu ditinggalkan oleh Demas, mantan rekan pelayanannya. Disakiti, dijahatin, disolimi oleh yang namanya Alexander, tukang tembaga itu. Dan di sana Paulus bergumul, murid-muridnya juga sibuk pelayanan masing-masing. Namun Paulus mengingat Tuhan yang senantiasa menemaninya. Paulus sadar akan Tuhan yang senantiasa menemaninya. Ayat itu membuka ingatan kakek dan kakek berkata, Tuhan Yesus menemaniku. Eva juga menemaniku. Eva yang kaget akhirnya berkata, "Kek, akhirnya kakek ingat namaku, terima kasih kek." Dan Eva memeluk kakek. Kakek berkata, "Kakek sayang Eva." Eva pun menjawab, "Eva juga sayang kakek." Bapak Ibu Saudara, jikalau merenungkan kembali tema sadar, tentu hal yang berat jikalau seorang murid disuruh sadar kalau gurunya itu tidak maha pengampun, tidak mencarikan solusi, tidak membantu anaknya. Kita lihat di dalam komunitas, keluarga besar mungkin ketika kumpul, anak-anak itu akan lebih dekat kepada yang lebih pengasih, penyayang, yang menerima apa adanya namun tidak membiarkan seadanya, seperti kasih Tuhan. Kenapa di Yeremia, udah tahu Allah perjanjian lama itu kesannya sangat-sangat ngeri, sangat-sangat transenden, tapi kenapa masih memohon ampun? Kenapa masih berkata selidiki aku? Karena sadar bahwa Allah adalah Allah yang maha rahim, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberi kesempatan kedua. Mengapa seorang pemungut cukai berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan"? Karena dia sadar juga sebagai pemungut cukai capek untuk diingat-ingat kesalahannya terus. Tetapi Tuhan maha pengampun dan maha pengasih. Sadar kepanjangannya, dengan agung rahmat-Mu. Rahmat Tuhan, kasih Tuhan, anugerahnya yang mengampuni kita. Tadi kan sudah nyanyi ya, selidiki aku baitnya. Kita belum nyanyi yang refnya. Kalau refnya begini, ku berjuang. Oke, stop. Ya, itu refnya, tetapi bukan bagian awal refnya. Yang kadang kita skip bukan dalam nyanyian kita, tetapi dalam kehidupan kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Baru setelah itu kita dibuat, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
Aku tetap setia. Capek Bapak Ibu kalau kita sadar hanya untuk diri kita sendiri. Mentok-mentoknya buahnya adalah kesombongan akan kehebatan kita atau keminderan atas kekurangan kita. Kita mencoba melihat bahwa semua itu karena kebaikan Tuhan. Tentu di dalam keluarga tak ada yang sempurna. Kakek yang juga tidak membimbing dengan parenting yang lebih tepat kepada Eva dan Evi. Eva dan Evi yang juga sibuk dengan mimpinya mengejar kuliah di luar negeri. Namun jika hari demi hari kita disadarkan, kita mampu menjadi keluarga yang perlahan lebih baik, yang lebih mengasihi, yang rindu pulang ke rumah. Wah, aku pengen pulang ke rumah ketemu keluarga aku lagi. Ketemu sharing, ya ada konflik tapi akhirnya kita menemukan jalan tengah. Dan itulah yang direnungkan Eva. Eva menampung setiap tetes-tetes refleksi yang ada dan menuangkannya di dalam puisi yang hendak saya baca merangkum khotbah kita sekalian. Kala langit menangis, walau sebentar, enggan pergi, air pun terhampar. Lalu kutatap genangan samar, ukir paras kami berdua kembar. Anggap diri paling besar dan benar, raih gelar, raih pintar, hanya demi sesumbar. Gagal berlayar juga belajar, akhirnya buyar juga terdampar. Ya Tuhan, Engkaulah mercusuar, anugerah-Mu bagai sinar memancar, nuntun kami kembali dengan sadar. Gerakan setiap keluarga supaya sadar. Selidiki aku dengan ajaib rahmat-Mu. Saat hening bagi kita semua.